الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك فهما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada masih di awal-awal tahun baru Islam, tahun 1447 Hijriah min hijrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tahun yang sekarang lebih baik dari tahun yang lalu. Karena tahun yang sekarang atau hari yang sekarang sama dengan yang kemarin, termasuk orang yang rugi. Apalagi hari yang sekarang lebih buruk dari yang kemarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabih. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa maghbun wa huwa mal'un. Wa man kana yawmuhu misla amsihi fa huwa maghbun." Jadi Nabi, siapa orang yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Dan siapa orang yang hari ini sama dengan yang kemarin, sama, ya, nggak berubah, nggak kurang, nggak lebih, sama, bahwa maghbun, maka dia itu orang yang rugi gitu tadi. Bersama aja rugi. Dan siapa orang yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, mahwa mal'un, maka dia orang yang jauh terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harus kita tingkatkan, semakin bertambah iman kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Ya, hari yang sekarang lebih baik terus daripada hari yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita harus sadar bahwasanya pergantian tahun, pergantian bulan, bahkan pergantian minggu dan hari maupun detik menunjukkan bahwasanya umur kita semakin bertambah. Betul? Bertambah angkanya. Bertambah apa? Angkanya. Yang pada hakikatnya jatah hidup kita semakin berkurang ada di atas dunia.
artinya semakin dekat kepada kematian. Ya, maka harus kita introspeksi diri kita masing-masing. Berlalunya hari menunjukkan umur kita angkanya bertambah, yang pada hakikatnya semakin dekat kepada yang namanya kematian. Ya, makanya orang yang umur panjang tapi di bawah ibadah itu yang terbaik. Yang Nabi SAW beliau bersabda, khairun nas man qala umru wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya orang, kata Nabi, panjang umur, amalnya baik. Sebaliknya wa syarrun nas man qala umru wa sa'a amalu. Seburuk-buruknya orang, kata Nabi, panjang umur cuma amalnya buruk. Udah 70 tahun masih main gaple dia, masih masang pakong segala macam. Na'udzubillah, jadi harusnya pegang tasbih, diingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan tetap kita mohon kepada Allah yang tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Melanjutkan bacaan kita pada kitab Fathul Gharib Al-Mujib ala Tahdhib at-Targhib wa Tarhib, faqala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darain amin ila an qala at-tarhib min sabqil imami. At-tarhib ancaman dari mendahulukan imam. Wa minal murur baina yadayil musalli, dan ancaman orang lewat di depan orang yang sholat. Orang lagi sholat lewat di depannya, itu ada ancaman itu. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu min ruku'ihi aw sujudihi qabla al-imam ay yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin." Kata Nabi, apakah kalian takut seorang di antara kalian apabila ia mengangkat kepalanya dari ruku dan atau dari sujudnya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya dia seperti kepala keledai. Atau dalam riwayat, Allah akan menjadikan rupanya dia seperti rupa kedelai. Apa namanya? Kedelai ya. Kalau kedelai mah dia makan. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi kata Nabi Muhammad, ini ancaman bagi orang yang sholat gerakannya mendahulukan imam. Kalau kita jadi makmum, sadar tuh, makmum ini ditugaskan apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, untuk ikutin imam. Jangan gerakan kita ngebarengin imam, apalagi mendahulukan imam. Kalau gerakan kita dalam sholat berjamaah membarengi imam, membarengi, hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Dia hilang fadilah jamaah, kagak dapet. Sayang kalau ngebarengin. Tapi kalau mendahulukan imam, ya ini hukumnya apa? Imam Ibn Hajar mengatakan bisa dosa kalau sengaja. Ini ada gambaran yang orang sholat buat dosa. Gambarannya apa? Orang sholatnya gerakannya ngedahuluin imam. Bahkan kalau sampai 2 rukun fi'li batal sholatnya dia. Jadi gerakan kita makmum setelah gerakan imam. Dapat ancaman dari Nabi. Kata Rasulullah, apakah gak takut seorang kalian apabila ia mengangkat kepalanya dari ruku atau dari sujud sebelum imam, Allah akan rubah kepalanya dia dengan kepala keledai. Ya, salah lagi kan. Ini ancaman bilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, orang yang
melaksanakan sholat secara berjamaah terbagi menjadi 3 dibilang. Yang pertama ta'ifatun, orang yang yakhrujuna minal jamaah bi 25 darajah. Ada sekelompok orang keluar dari sholat jamaah mendapatkan pahala 27. Dalam riwayat 25 derajat. Siapa tuh? Humul ladzina yarka'un wa yasjudun ba'da imam. Mereka orang-orang yang sholatnya ruku, sujudnya, gerakannya setelah gerakan imam. Berapa tuh fadilah jamaah? Wa ta'ifatun yakhrujuna minal jamaah bi sholatin wahidah. Bagian yang kedua, ada sekelompok orang keluar dari sholat jamaah cuma dapat pahala 1 doang, 1 derajat doang, nggak dapat 27, nggak dapat 25. Siapa tuh? Humul ladzi yusawunal imam. Mereka itu orang-orang yang gerakannya ngebarengin imam, ya. Itu udah ada, keluar dari jamaah dapat 1 sholat, nggak dapat fadilah jamaah. Yang terakhir, wa ta'ifatun yakhrujuna minas shalah bila shalah. Bahkan sholatuhum batilah. Ada sekelompok orang yang keluar dari sholat jamaah kagak dapat sholat, bahkan bisa dihukumi sholatnya batal. Siapa? Humul ladzina yusabiquna al-imam. Mereka orang-orang yang makmum yang mendahulukan gerakannya dari gerakan imam. Nah, kita sabaran tuh ya, walaupun dekat sama imamnya misalnya ya, jangan didahului juga, jangan dibarengin, tetap gerakannya setelah imam. Ancaman dari Nabi itu, apa kagak takut orang yang gerakan sholatnya mendahulukan imam akan Allah rubah kepalanya seperti kepala himar. Alhamdulillah. Wa an Abil Juhaym Abdullah bin al-Harith ibn Sammah al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Lau ya'malul maru baina yadayil musalli madza alaih?" Kalau seandainya tahu orang yang berjalan di depan orang yang sedang sholat, apa yang bakal dia dapat? Lakana, maka ada kata Nabi, ayyaqifa arba'ina, ia berdiri selama 40. Di sini rawi ragu nih, 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Maka dia berdiri, ya ada dia berdiri selama 40 tahun, khairan lahu, itu masih lebih baik baginya, min ayyamurra baina yadayhi, daripada dia berjalan di hadapan orang yang sedang sholat. Jadi kata Nabi begini, ya, kalau seandainya tahu orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang sholat, apa yang bakal dia dapat? Kalau tahu, maka kata Nabi, dia berdiri selama 40 tahun. Ada riwayat yang memaknai 40 bulan. Ada juga yang mengatakan 40 hari. Itu masih lebih baik baginya daripada dia berjalan di hadapan orang yang sedang sholat. Jadi hati-hati, jangan sembarangan tuh ya. Orang lagi sholat, inti jalan sembarangan di depan dia. Ya, itu dosanya besar. Bahkan Nabi bilang apa? Masih lebih baik dia berdiri selama 40 tahun, bayangin itu. Ada yang sanggup? Atau berdiri selama 40 hari, atau riwayat mengatakan 40 bulan. Kita berdiri setengah jam aja udah, ya, goyang kiri goyang kanan kan begitu. Ini luar biasa. Jadi apa nih ancaman yang sangat keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dalam hal ini ada perinciannya, dibahas oleh ulama fikih. Kapan orang yang lagi sholat kita nggak boleh berjalan di hadapannya? Kita nggak boleh berjalan di hadapannya. Ini kalau orang yang sholat itu dia memakai sutra,
penutup di hadapannya, yang mana jarak dia dengan sutra penutupnya itu kagak lebih dari 3 dhira'. 1 dhira' kurang lebih 50 cm. Kalau 3 dhira' berapa tuh? 1 meter setengah. Apa sih penghalangnya? Banyak. Tembok penghalangnya bisa, tiang penghalangnya bisa. Kalau nggak ada tembok, nggak ada tiang, sejadah penghalangnya juga bisa. Nah, kalau orang yang sholat udah demikian, maka nggak boleh tuh orang jalan di hadapan orang yang sholat yang seperti itu. Dan bahkan sunnah bagi yang sholat yang telah memenuhi syarat tadi, kalau ada orang berjalan di hadapannya, sunnah untuk menahannya. Sunnah untuk menahannya. Karena kenapa? Karena termasuk nahi munkar di situ. Termasuk daripada nahi munkar. Cuma kalau dia sutrahnya, penutupnya kagak memenuhi syarat, kejauhan antara dia sama tembok 3 meter misalnya, sholatnya di situ di tengah, tembok jauh ya, orang jalan depan ini nggak apa-apa, dalam artian kagak dosa, dan nggak boleh yang sholat untuk menghalanginya, dan nggak boleh bagi yang sholat untuk menghalanginya. Kenapa? Karena termasuk bagian taksir lalai dalam penempatan sholatnya dia. Jadi kapan yang haram? Kalau yang sholatnya itu sutrahnya, penghalangnya mu'tabarah, dianggap telah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Jarak antara dia dengan penghalangnya kagak lebih dari 3 dhira', kurang lebih 1 meter setengah. Jelas ya? Nah itu, kalau di tengah-tengah jauhan, orang lewat di hadapan itu nggak boleh dijagain, bahkan nggak dosa, walaupun bicara min nahiyatul adab, nggak beradab namanya. Walaupun dalam syariat kagak dosa, ya jangan. Orang yang sholat seperti itu, ente lewat di hadapan dia, jangan. Orang kita bahaya, berantem urusan dia. Kurang ajar orang lagi sholat, tempatnya di jalan. Ya. Jadi intinya apa? Nah, ini sholat orang sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tuh hati-hati, kecuali memang ada pengecualian. Ente misalnya berada di shop depan, jamaah banyak penuh, kemudian gak sengaja dia buang angin, batal wudunya. Batal wudunya. Kan kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang begitu. Ente batal wudu, jangan ngomong aja nungguin habis sholat. Kelamaan. Ya udah, keluar dari barisan shaf untuk kembali ngambil wudu. Nah, caranya gimana? Sunnah ayyakhudha bi anfihi, yang keluar sambil megang hidung, biar orang-orang yang lihat tahu, wah ini kentut berat itu ya. Gitu. Kalau yang tinggal begitu tertuhmah, ngapain orang keluar dia? Jadi dikasih jalan keluar. Itu sunnah. Bagaimana syariat menjaga kita biar nggak sampai orang sangka yang nggak baik begitu. Terus dalam sekecil itu, bahkan hukumnya adalah sunnah. Ayyakhudha bi anfi, megang daripada hidungnya. Tadi di sini dikatakan dalam itu hadis, qala Abu Nadhr, la adri, saya tidak tahu, qala arba'ina yawman, berdiri 40 hari, au syahran, atau 40 bulan, au sanatan, atau 40 tahun. Jadi rawinya sakra itu, rawinya tuh ya. Ini berdiri di sini maksud Nabi. Kan tadi hadisnya apa kata Nabi? Kalau seandainya tahu orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang sholat, apa yang bakal dia dapat, maka dia berdiri selama 40 kata Nabi. Ini 40 apaan ya? Rawinya ragu, apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Itu lebih baik baginya daripada ia berjalan di hadapan orang yang sedang sholat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya sahih ya, kuat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah. Kita berpindah kepada bab yang setelahnya, at-targhib. Jadi dalam kajian yang tadi, bab yang barusan kita baca itu ancaman tuh ya, bagi makmum dalam sholatnya jangan mendahulukan
Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita berjalan di hadapan, di depan orang yang sedang cuman dua-duanya berat di situ. Kemudian at-targhib, anjuran min qasri salati, dari meringkas salat. Wa ma yaquluhul musafiru, dan doa yang dibaca oleh musafir idza safara, apabila dia safar, wa idza dakhala al-balad wa raja, dan apabila dia telah sampai ke tempat tujuan atau negeri tujuan, wa raja, dan doa yang dibaca ketika kembali. Nah, di sini memang dalam syariat kita sebelumnya Allah memberikan keringanan dalam beberapa hal. Di antara keringanan yang Allah berikan lil musafir, bagi orang yang safar berpergian. Nanti bagi orang yang safar, yang musafir, boleh baginya meringkas sholat yang 4 menjadi 2. Namanya qasrus sholat, mengqasar sholat. Arti mengqasar, meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tentunya dengan safar yang telah memenuhi syarat. Syaratnya apa? Safaran tawilan. Safarnya itu safar yang jauh. Yang jauh apa sih? Yang sampai kepada 2 marhalah. Berapa ukuran kilometer 2 marhalah? Ulama ada yang mengatakan tujuannya sampai kepada 82 kilometer. Jadi kalau tujuan inti 82 kilometer atau lebih, maka boleh bagi itu musafir mengqasar sholat, meringkas sholat yang 4 menjadi 2. Dan kadang-kadang kita bingung atau kita bimbang, saya musafir, perjalanan safar saya sudah diperbolehkan meringkas sholat. Contoh, itu mau kemana? Anda mau ke Cirebon, Jakarta Cirebon kan 200 kilo tuh ya. Berarti safar 2 marhalah lebih tuh, ya. Berarti kan sudah boleh meringkas sholat. Kadang-kadang kita bimbang, mana sih yang lebih afdal bagi saya ini musafir, meringkas sholat yang 4 jadi 2, atau tetap mengerjakan 4 rakaat? Betul? Karena begitu ya. Ya, mana sih yang lebih afdal, 2 atau 4 ya? 2 atau sempurna 4 atau 2 diringkas? Di sini ulama mengatakan al-itmamu afdalu illa fi arba'ati masailah. Menyempurnakan 4 rakaat itu lebih afdal kecuali dalam 4 masalah. Ulangi lagi. Menyempurnakan 4 rakaat itu lebih afdal kecuali dalam 4 perkara. Kecuali dalam 4 hal. Artinya apa? Dalam 4 hal ini meringkas jadi 2 lebih afdal. Jelas ya? Apa yang 4 itu? Yang pertama, meringkas lebih afdal idza ba'udat masafatus safar balagha 3 marahil fa'aktsar. Yang pertama, meringkas lebih afdal kalau safarnya dia tujuannya itu sampai kepada 3 marhalah. Kalau 3 marhalah sampai 123 kilometer. Berapa? 123 kilometer. Kalau 2 marhalah 82-an, kalau 3 marhalah 123 kilometer. Jadi kalau safar kita udah sampai 3 marhalah tujuannya, bahkan lebih, maka ulama Syafi'iyah mengatakan lebih afdal dia meringkas. Lebih afdal dia mengqasar yang 4 jadi 2. Kenapa? Khurujan minal khilaf, khurujan min khilafi man aujabahu kal Imam Abi Hanifah. Biar keluar
dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkan seperti Al-Imam Abi Hanifah. Jadi dalam mazhab Hanafi, kalau orang safarnya udah sampai 3 marhalah. Perhatikan, dalam mazhab Hanafi, Al-Imam Abu Hanifah, kalau seorang safarnya telah sampai 3 marhalah, 123 km atau lebih, hukumnya wajib mengqashar. Hukumnya apa? Wajib dibilang. Nggak boleh kagak qashar, wajib di qashar. Itu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i tawassut, diambil pertengahan. Untuk apa? Menghindari perbedaan pendapat para ulama. Jadi dalam mazhab kita, kalau safar kita telah sampai 3 marhalah, 123 km atau lebih, yang lebih afdal mengqashar bagi dia. Kenapa? Agar keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkan, seperti pendapat Al-Imam Abi Hanifah. Paham tak? Ya. Jadi gitu aja. Safar kita kemana? Cirebon, dari Cirebon 200 deh ya. Lebih dari 3 marhalah. Lebih dari 120 di. Oh, udah, lebih afdal mengqashar dia. Yang 4 jadi 2. Paham ya? Ini yang pertama. Artinya apa? Ya kalau misalnya kurang dari 3 marhalah, yang 4 lebih afdal. Gitu. Kalau kurang dari 3 marhalah, nggak sampai 100, 120, belum sampai 3 marhalah, maka al-ijmam menyempurnakan 4 lebih afdal. Ini alasan yang pertama, pengecualian. Yang kedua, mengqashar, meringkas itu lebih afdal. Bagi siapa? Liman yashukku dalil al-qasri, bagi orang yang ragu akan dalil diperbolehkannya mengqashar. Ragu, memang ada dalilnya. Bahkan kalau baca kagak tahu, nanya dalilnya. Kadang-kadang Masya Allah, orang dalilnya mana? Dikasih dalilnya, ya nanti bahasa Arab mereka nggak paham, terjemahin dong ya. Nah repot begitu. Orang kalau nanya dalil mesti paham dia. Ya. Dalilnya ada jelas dalam Al-Quran tuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an tansuru minas shalah. Ya, apabila kalian melakukan berpergian, ya, maka tidak berdosa bagi kalian meringkas sholat menjadi 2, yang 4 menjadi 2. Nah, itu ragu. Orang yang ragu akan dalilnya, maka lebih afdal baginya untuk apa? Meringkas. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan keraguan pada dirinya. Untuk menghilangkan keraguan pada, meskipun safarnya baru 85 km tujuannya. Ya, padahal kan kalau dia kagak ragu, yang lebih afdal apa? Sempurna 4. Cuma gara-gara dia ragu, emang ada dalilnya. Untuk ngobatin keraguannya, qashar boleh. Jelas ya? Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, kapan qasrus shalah, meringkas sholat yang 4 menjadi 2 lebih afdal baginya? Idza wajada fi nafsihi karahiyat al-qasri, apabila seorang mendapati pada dirinya ketidaksenangan, ketidakserakan terhadap mengqashar. Kita biasa sholat zuhur 4 rakaat betul. Ya 4 itu 2 ya. 4 jadi 2. Kurang serak kan ini. Gak enak hati, ya. Gak enak hati, perasaan gimana, janggal gitu. Biasa 4 jadi 2. Berarti dalam hatinya ada ketidaksenangan di situ. Kalau seperti itu, afdal baginya mengqashar. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan hati yang ada rasa ketidaksenangan terhadap mengqashar sholat. Orang syariat udah ngatur, ini kan keringan dari Allah. Ya, syariat udah ngatur, ente musafir boleh nanti meringkas sholat yang 4 jadi 2.
Karena ketidaksenangan dalam hatinya lawan di situ. Lawan dikerjakan jadi dua. Jelas ya? Itu pengecualian yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Kapan meringkas sholat yang empat jadi dua bagi musafir lebih afdal? Idza kana mimman yubtada bi hadratin nas. Yang keempat, bagi orang yang dijadikan sebagai panutan orang-orang yang paham tentang bab sholat musafir. Contoh begini, ada satu bis jamaah bis rombongan ziarah Wali Songo. Ada di sini, ada banyak ini ya. Oh, ada yang besok ke Pak Haji Surabaya. Rombongan ziarah Wali Songo, satu bis misalnya, ya, satu bis. Ya di situ biasanya dalam rombongan ada ustadznya, betul. Walhamdulillah ustadznya kebetulan paham tentang bab sholat musafir. Bagi musafir nanti diperbolehkan mengqashar sholat, meringkas sholat yang empat jadi dua. Kesempatan mempraktekkan itu kepada orang-orang awam masyarakat, karena biasanya kalau praktek lebih paham dibanding hanya sekedar teori doang. Ya sekarang teori namanya deh, belum praktek. Nanti praktek jalan-jalan aja. Ziarah Wali Songo, insyaallah ya. Berapa pakai ini aja, pakai apa namanya, Metro Mini, nggak ada ya. Kagak sampai di urusan. Ziarah Wali Songo, ada ustadz itu ada di dalam. Paham dia tentang bab sholat musafir. Bilang kepada jamaah, ini dalam syariat kita sudah diperbolehkan bagi kita yang musafir, safar yang jauh, meringkas sholat yang empat jadi dua. Tata caranya diajarin ke jamaah. Ya, nanti niatnya begini: musalli fardhu dhuhri maqsurah rak'atain lillahi ta'ala. Niatnya berbarengan dengan takbiratul ihram. Nah, sehingga jamaah langsung jadi paham. Itu kesempatan. Nih, dalam empat hal ini mengqashar lebih afdal. Selebihnya selain daripada yang empat, al-itmamu afdal, menyempurnakan yang empat jadi lebih afdal. Kita baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, awwalu ma furidatus salatu rak'atin. Awalu, permulaan, ma furidatus salat, yang difardukan salat itu rak'ataini, dua rakaat. Awalu ma, permulaan yang difardukan salat itu adalah dua rakaat. Dulu sebelum hijrah dua rakaat. Fa uqirat salatus safar, maka ditetapkan yang dua itu menjadi salat safar. Maka ditetapkan yang dua itu menjadi salat safar. Wa utimmat salatul hadar, dan disempurnakan empat salatul hadar, salat hadar. Hadar ini yang kagak safar di kita di sini. Paham ya? Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadisnya kuat. Walil Bukhari anha, dan dalam riwayat Bukhari anha dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ada tuh riwayat lain dari Imam Bukhari, summa hajara. Jadi pertama kali yang difardukan sholat adalah dua rakaat. Summa hajara, kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah. Fa furidat arba'an, maka difardukan menjadi 4 rakaat. Wa uqirrat salatus safar 'ala al-awwal, dan ditetapkan salat safar atas yang pertama, yaitu 2 rakaat. Ya, jadi perubahannya ada setelah hijrah di situ. Ini min Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena enggak yang diucap oleh Nabi, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang setelahnya,
Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah senang, antukta ruhasu, dikerjakan keringanan-keringanannya. Sesungguhnya Allah senang dikerjakan keringanan-keringanan yang Allah berikan. Kama yakrahu, sebagaimana Allah tidak senang, sebagaimana Allah benci, antukta ma'asihi, dikerjakan kemaksiatan-kemaksiatannya. Sebagaimana Allah tidak senang, Allah benci, dikerjakan kemaksiatan kepada Allah. Jadi Allah itu kata Nabi senang kalau hambanya, kalau kita mengerjakan keringanan yang Allah berikan. Sebagaimana bencinya Allah kalau kemaksiatan dikerjakan oleh hambanya. Oh gitu. Nah ini kan mereka sholat, mengkosor sholat yang 4 jadi 2 bagi musafir, itu termasuk keringanan dari Allah. Dan Allah senang kalau hambanya mengerjakan keringanan yang Allah berikan. Paham maksud itu ya? Makanya ambil keringanan, ya, ambil keringanan, dikasih keringanan, ambil, ya. Kemudian, ini hadisnya sama nih, pengulangan dia. Ibnu Umar sama. Rawahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban fi sahihaihima. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, kama yuhibbu, sebagaimana Allah senang, antukta adaimuhu, dikerjakan kewajiban-kewajibannya. Jadi hadisnya apa sebelumnya itu? Sesungguhnya Allah senang hambanya melakukan keringanan-keringanan yang Allah berikan. Sebagaimana senangnya Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan dikerjakan oleh hambanya. Itu, ya. Rawaha Abu Ya'la Al-Mawsili, jadi senang tuh. Allah sangat senang sekali kalau hambanya mengerjakan keringanan yang Allah berikan. Sebagaimana senangnya Allah hambanya melakukan kewajiban yang Allah wajibkan. Dalam riwayat yang lain, Allah sangat senang hambanya melakukan keringanan yang Allah berikan. Sebagaimana Allah benci hambanya yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang setelahnya, hadis yang setelahnya doa yang dibaca ketika kita akan safar. Jadi kalau misalnya mau safar jangan baca doa, ya. Ini karena dalam perjalanan itu ini luar biasa, pakai mobil, pakai motor, baca doa di situ, ya. Doa keselamatan buat kita. Sudah diajarin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi, beliau apabila sudah berada di atas ontaknya, kharijan ila safarin, keluar untuk safar, udah berdiri, duduk di atas ontaknya, udah naik kendaraannya, kabbara salasan, Nabi bertakbir sebanyak 3. Nah, itu udah naik motor gitu nih, udah duduk di atas motor, udah duduk di atas mobil. Kalau motor kan nggak ada sekarang ya, gitu. Udah naik kendaraannya, Nabi melakukan apa? Takbir sebanyak 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Summa
Tsumma qala, kemudian Nabi membaca, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Subhana, maha suci Zat alladzi sakhkhara lana, yang telah menundukkan lana buat kami, hadza, ini kendaraan. Wa ma kunna lahu muqrinin, wa ma kunna, dan tidaklah kami ini, lahu, pada ini kendaraan, muqrinin, mampu untuk menundukkan. Kita nggak mampu. Ini motor kita bawa enak, ditundukin sama Allah. Ya, kendaraan yang kita naikin bisa ditundukin sama Allah. Ngurut tuh, belok kiri, belok kanan. Pada hakikatnya Allah yang menundukkan kepada apa saja yang kita naikin di situ. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami kepada Tuhan kami nanti akan kembali. Baca doa Nabi, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, fi safarina hada, di dalam safar kami ini, al-birra, kebaikan, wat taqwa, ketakwaan. Meminta kebaikan pada safar kita, tetap takwa, nggak melenceng. Karena berapa banyak orang yang safar maksiat di situ. Ya, jauh dari orang yang kenal, maksiat gampang dia. Padahal kalau di kampungnya nggak berani dia maksiat itu. Di luar baru berani. Minta kepada Allah tuh. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, sungguhnya kami memohon kepadamu, fi safarina hada, di safar kami ini, al-birra, ya, kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan, wa minal amali ma tarda, kami memohon dari amal yang Engkau ridha. Allahumma hawwin alaina, ya Allah, permudahlah bagi kami, ya, safarana hada, safar kami ini, wadwi anna bu'dah, wadwi lebih artinya dekatkan untuk kami jauhnya, biar terasa kagak jauh. Allahumma anta sahibu fis safar, ya Allah, Engkau adalah yang menemani dalam safar, wal khalifatu fil ahli, dan yang menjaga keluarga yang ditinggalin. Betul? Siapa yang menjaga? Ya, bawa lindungan Allah semuanya itu. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min wa'tha'is safar, wasa min syiddati safar, dari kerasnya, bahayanya safar, wa kabatil mandar, dari buruknya pemandangan, wa su'il mungalab, dan buruknya tempat kembali, bil mal, pada harta, wal ahli, keluarga, wal walad, dan pada anak. Artinya apa? Mohon, mau safar jauh apa lagi, mau haji apa lagi, mau umroh apa lagi, dibaca doa, jangan kagak dibaca. Walaupun ini, ya, bukan buat haji, bukan umroh aja, mau kemana aja deh. Anda mau ke Bogor, baca ini biasanya. Ada panduan-panduan zikir, usahakan dibaca. Ini ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza raja'a, dan apabila dia kembali, qala hunna, baca yang tadi dari awal. Yang mau balik nih dari safarnya, dari Cirebon ke Jakarta, dibaca tuh lagi. Udah naik kendaraan, baca takbir, baca ayat yang tadi, baca doanya ini. Ditambah lagi, aibun, kami kembali, laibun, kami bertobat kepada Allah, abidun, kami beribadah kepada Allah, di Rabbina hamidun, dan kami memuji kepada Allah. Tambahan setelah doa yang dibaca tadi. Di sini ada kisah, ya, sebutkan dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul. Ini diriwayatkan dari seorang sahabat, ya, Ali bin Rabi'ah, namanya Ali bin Rabi'ah. Beliau mengatakan, syahadtu Aliyan radhiyallahu anhu. Ali bin Rabi'ah mengatakan, saya menyaksikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau ingin safar. Beliau jadi khalifah. Imam Ali sedang jadi khalifah. Disiapkan kendaraannya. Ketika meletakkan kakinya di pelana, dia baca Bismillah.
Kemudian duduk di atas kendaraannya, wastawa ala dhahri. Udah duduk benar di atas kendaraannya, Imam Ali membaca lagi, ya, membaca daripada doa yang tadi barusan kita baca, takbir baca tambahan, membaca daripada pujian kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah sebanyak 3 kali, takbir sebanyak 3 kali. Habis itu Imam Ali baca lagi tambahan, membaca doa tambahan, Allahumma inni zalantu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Habis baca itu fadhahika, ketawa Imam Ali. Ketawa Imam Ali. Nah, ini sahabat Ali bin Rabi'ah yang menyaksikan bilang, ya, sebab apa engkau ketawa wahai Amirul Mukminin? Kok ketawa? Gak ada apa-apaan, dibilang. Maka Imam Ali mengatakan, ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu anifa. Saya menyaksikan dari Imam Ali bahwasanya Nabi Muhammad berbuat sebagaimana yang telah saya perbuat tadi. Kemudian Imam Ali nanya kepada Nabi, ini saja, sebab apa engkau tertawa wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi SAW menjawab, saya tertawa sebabnya begini. Ada seorang hamba, ya, memohon kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la ya'jabu min 'abdihi idza qala. Kata Nabi, sesungguhnya Allah la ya'jab, kagum kepada hambanya yang ia berkata, Allahumma ighfirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Allah kagum tuh, heran, kagum sangat kepada hambanya yang berkata, Allahumma ighfirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Kagum sebab kenapa? Ya'lamu, dia mengetahui, annahu la yaghfiru dhunub ahadun ghairuh. Itu hamba meyakini, mengetahui bahwasanya tidak ada yang mampu seorang pun mengampuni dosa melainkan hanya Allah Subhanahu. Padahalnya hamba tak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berkata Allahumma ighfirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya. Kata Rasulullah, Allah sangat kagum kepada hambanya yang berkata demikian. Nabi ketawa tuh, ya. Nabi ketawa. Nabi tersenyum ketawa. Bahkan sampai ketawanya Nabi terlihat daripada gigi putihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Arti tertawa di sini gembira Nabi. Ya Allah sangat kagum kepada seorang hamba yang mengucapkan Allahumma ighfirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya. Ya, padahal dia enggak kenal Allah, betul. Kalau kita berkata demikian enggak paham, tapi tetap kita ngikutin Nabi aja. Minta kepada Allah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ini perbuatan yang dilakukan Imam Ali habis baca doa, lagi naik kendaraan, diakhirkan ketawa, ittiba'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketawa juga tuh sahabat begitu. Sahabat sangat luar biasa, sangat apa? Kuat sekali berusaha dalam kehidupannya ittiba' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sunnah yang masih ada, ya, sunnah yang sudah mati sekalipun, sunnah yang sudah tidak ada sekalipun, berusaha para sahabat Nabi untuk mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh sahabat Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar. Namanya siapa? Abdullah bin Umar. Ini termasuk abadillah, seorang sahabat, termasuk ulamanya sahabat. Setelah sahabat-sahabat yang tua meninggal, tampil sebagai ulama sahabat Abdullah bin Umar. Beliau terkenal, ya, orang yang sangat kuat dalam menghidupkan sunnah Nabi. Kuat, luar biasa, hebat.
dalam hidupnya sehari-hari bagaimana yaqtadi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan suatu ketika dia masuk ke dalam masjid, buru-buru ada urusan, baru sampai pertengahan mikir, loh saya tadi masuk masjid kaki kanan apa kaki kiri ya? Astagfirullahaladzim, kok bisa urusan sampai meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang dia lakukan? Mundur lagi nih, sahabat Abdullah bin Umar keluar lagi dari masjid, mulangin biar yakin masuk dalam masjid dengan kaki kanan, diniatkan ikutin sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi satu riwayat, Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau sedang berkendara mengenai keledainya bersama sahabat yang lain. Ada di satu gang kota Madinah, dia sedang di atas kendaraannya, tiba-tiba merundukkan kepalanya begini, merundukkan kepala, naik keledai begini nih. Ini sahabat yang sampingnya bingung deh. Wahai Abdullah bin Umar, apa yang kamu lakuin? Dibilang, agak ada apa-apaan, agak ada penghalang. Kalau kita di sini gak ada portal begitu ya. Itu nunduk ada urusan apa? Maka dijawab sama Abdullah bin Umar, dulu katanya di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi percis deh pernah lewat di gang yang sama, dibilang. Cuma dulu di zaman Nabi ketika Nabi lewat, ada satu pohonan yang rantingnya menghalangi jalanan. Nabi lewat, Nabi merundukkan kepalanya biar kagak terkena ranting itu pohon. Nabi nundukin. Nah di zaman sahabat Abdullah bin Umar setelah meninggalnya Nabi, di pohonan udah kagak ada. Udah kagak ada yang ngalangin jalanan. Tetap dipraktikkan oleh sahabat Abdullah bin. Begitulah mereka para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah anugerahkan kepada kita ittiba'an bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah anugerahkan kepada kita sehat wal afiyah, yang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kita mohon kepada Allah buat orang-orang tua kita yang masih hidup, ya panjang umur, sehat wal afiyah, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kita mohon kepada Allah buat orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Yang sakit di antara kita, baik yang berada di rumahnya masing-masing maupun di rumah sakit, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan anak kita semuanya nih dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, yang bakti sama orang tua, menjalankan perintah Allah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita berharap mudah-mudahan ini tahun menjadi tahun yang terbaik buat kita, lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa min kulli niyyatin salihah wa kamana wa aslafuna as-salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana ولوالدينا آمين يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة واستر لنا وآمن روعاتنا
وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد والحمد لله بالبدر وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.